Right. Nah, hari ini kita masuk pada serial khotbah yang baru. Dan serial khotbah yang baru, kita sedang belajar tentang 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Bilang sama sebelah saudara, ini akhir zaman. Siapa yang percaya ini akhir zaman? Amin. Suka atau tidak suka, kita menuju pada akhir zaman. Salah satu yang sedang rame di YouTube, tafsiran orang tentang apa yang baru saja terjadi, tentang berpulangnya Papa Francesco atau Paus Franciscus. Menurut penafsiran banyak orang, setelah Paus Franciscus di Vatikan sana hanya tinggal satu bingkai lagi untuk the next Pope. Lalu setelah itu Judgment Day. Dan menurut mereka tinggal hanya satu nama lagi yang bisa dipilih untuk the next Pope. Dan hanya tinggal beberapa hari mereka akan ada konklav. Konklav itu masa pemilihan Pope. Dan itu berarti yang akan dipilih adalah Paus terakhir. Dan setelah itu tiba kesudahannya. Sebagian yakin sekali. Tapi kalau buat saya percaya apa yang Yesus katakan. Kita tidak perlu tahu hari dan waktunya. Tapi kita tahu ketika dia datang kita siap. Sama-sama bilang sama saya yang paling penting. Bukan tanggal kedatangannya. Tapi kalau dia datang, kita siap. Siapa yang setuju sama saya? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Dan hari ini saya akan mulai, karena 33 minggu kita akan kupas tentang akhir zaman. Dan hari ini saya mulai dengan judul yang paling menyebalkan. Apa saudara? Judul yang paling menyebalkan. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta ini suka aneh-aneh, makanya viral terus ya. Kenapa pendeta pakai istilah judul yang paling menyebalkan? Karena kalau saudara bertobat tahun 70, pendeta-pendeta sudah khotbah, waktunya sudah dekat. Kalau saudara bertobat tahun 80 saudara udah dengar khotbah pendeta bilang waktunya sudah dekat. Kalau saudara bertobat tahun 90 saudara udah dengar pendeta-pendeta berkhotbah waktunya sudah dekat. Kalau saudara bertobat tahun 2000 saudara udah dengar khotbah pendeta waktunya sudah dekat. Betul? Bahkan kadangkala salah satu yang membuat saya mau melayani di sebuah KKR, pendetanya khotbah gemetar. Saudara-saudara, waktu altar call, waktunya sudah sangat dekat. Mungkin malam ini Tuhan Yesus datang. Saya takut sekali. Saya masih kecil waktu itu. Umur saya masih 14 tahun kira-kira. Kalau malam ini Tuhan Yesus datang. Satu, apakah engkau sudah siap? Dua, apakah engkau sudah menginjil, menyelamatkan orang yang sedang menuju ke neraka? Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya yakin kalau malam hari ini engkau datang, aku pasti masuk surga. Masih umur 13-14 tahun. Dosanya cuma nyontek. Ya itu juga gak sering-sering amat. Saya gak sering-sering nyontek, cuma kalau kepepet banget gitu ya. Jadi, masa iya sih nyontek masuk neraka pikiran saya. Saya ketemu Petrus, saya bilang, Pet, itu yang lain ada yang berzina. Pasti yang kata kita, merokok nyanda, minum nyanda, berzina juga nyanda. Aduh kasihan, cuma nyontek. Mungkin Petrus juga bilang, dispensasi lah.
Jadi saya pikir saya udah terima Yesus. Umur 13-14 tahun dosanya nggak banyak lah. Pasti masuk surga. Tapi yang membuat saya menangis. Saya belum bawa jiwa. Saya bilang, Tuhan ini aku. Setahun kemudian saya bilang, Tuhan, cancel kah? Tuhan nggak jadi datang kah? Dan tahukah saudara, makanya saya bilang, ini tema yang paling menyebalkan. Ada banyak orang Kristen sudah mati rasa. Karena bilang, Tuhan dibilang sebentar-bentar, waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Hari ini itu yang kita pelajari. Buka Alkitab kita sama-sama. Satu ayat penting saya mau sudah belajar. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi Alkitab bilang, di akhir zaman, kita perlu mempelajari kitab Wahyu. Amin. Bukan untuk tahu kapan dia datang. Karena ada tendensi hari-hari ini, orang sibuk sekali berbicara kapan dia datang. Buat saya persoalannya bukan kapan dia datang. Persoalannya bagaimana kita siap menantikannya. Sama-sama bilang saya siap. Bu, siap? Pak, siap? Adik-adik muda siap? Belum nikah kata pendeta. Tunggulah nanti. Saya percaya. Ketika dia datang, kita semua naik dalam kemuliaan bersama dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya ayat ini bilang, berbahagialah, blessed, diberkatilah. Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan apa? Kata-kata nubuat ini. Artinya mereka mempelajari. Dan bukan hanya itu, tapi juga yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya mau kita diberkati. Saya percaya anak Tuhan hidupnya diberkati. Lumayan 9 orang bilang amin. Saya percaya anak Tuhan hidupnya diberkati. Saya tidak bilang, ini karena zaman sekarang apa aja saya ngomong di pelintir sana, di pelintir sini. Oh, Gilbert bilang hidup Kristen cuma dibuat. No. Saya tidak bilang hidup Kristen tidak ada masalah. Tapi masalah bagaimanapun kita diberkati. Apa ciri orang diberkati? Yang pertama bisa tetap tersenyum dan sukacita. Mau ada masalah kita tidak takut, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang kedua cirinya, kita tetap beriman dan tidak goyah. Yang ketiga cirinya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Cirinya yang keempat, kita tetap melayani Tuhan. Cirinya yang kelima, kita tetap berpikir bagaimana hidup kita jadi berkat. Jelas sampai di sini? Berarti saya jelaskan sekali lagi. Diberkati bukan soal punya rumah berapa, bukan punya mobil berapa. Tapi diberkati itu bicara tentang sikap hati kita dalam segala keadaan. Amin. Sama-sama bilang saya orang yang diberkati. Tetapi hari ini saya mau bilang, apa artinya kita diberkati kalau ujungnya masuk neraka? Amin. Jadi hidup Kristen bukan hanya menekankan tentang hidup yang diberkati. Tapi hidup Kristen menekankan siap sedia. Sama-sama bilang saya siap sedia. Karena hidup Kristen berarti punya kepastian sorga. Bukan karena agama, sekali lagi saya ulangi, karena semua agama sama. Karena itu saya terlalu yakin Tuhan tidak menciptakan agama. Siapa pun yang mau bilang, oh Tuhan ciptakan agama ini, Tuhan ciptakan agama ini buat saya. Tuhan tidak ciptakan agama. Tuhan hanya menciptakan jalan selamat. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu selalu saya bilang. Menjadi Kristen bukan berarti beda dengan agama lain. Kalau cuma Kristen. Tetapi menjadi murid Kristus itu yang membedakan kita. Yang membedakan kita apa? Saudara yang di rumah ketik live chat saudara, yang membedakan saya bukan agama.
Yes. Dengar baik loh, jangan salah ngerti lagi. Yang membedakan kita bukan agama. Yang membedakan kita kalau kita murid Kristus. Yang setuju sama-sama bilang saya murid Kristus. Sama-sama bilang saya murid Kristus. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab, apa saudara? Waktunya sudah dekat. Persoalan kita senang memprotes sesuatu. Kita senang memberi tanggapan sesuatu tanpa memahami konteksnya, tanpa memahami pemahaman hati Allah. Ketika Tuhan berkata waktunya sudah dekat, kita jangan punya konsep sendiri. Kita harus mengerti why God has said that. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena seringkali yang menjadi persoalan dalam hidup ini penafsiran. Saya mau tanya sama suami istri di sini. Di rumah pernah ribut nggak? Ya ada sih pendeta sekali-sekali. Pak, maksud Bapak baik nggak? Baik. Bu, maksud Ibu baik nggak? Baik. Kenapa bisa ribut? Seringkali karena salah pemahaman. Maksud saya begini, maksud saya begini. Nah itu persoalannya. Kita punya penafsiran tersendiri. Dan karena kita punya penafsiran, akhirnya kita punya asumsi. Penafsiran kita waktunya sudah dekat, penafsiran kita harusnya 3 bulan. Harusnya 5 bulan. Harusnya 6 bulan. Kalau Tuhan gak datang berarti Tuhan bohong. Hello. Lu yang Tuhan kah? Saya suka bilang begini. Orang ribut karena bilang Kristen itu Tuhan jadi manusia. Hey, Tuhan jadi manusia nggak perlu diributkan. Dia Tuhan, dia bisa jadi apa saja. Yang paling perlu diributkan manusia yang pengen jadi kayak Tuhan. Nafsirin pendapat orang, nyerang sana, jatuhkan sini. Sama seperti waktunya sudah dekat. Kita marah sama Tuhan, katanya waktunya sudah dekat, katanya waktunya sudah dekat. Tidak sedikit orang yang mundur dari gereja. Tidak sedikit orang yang mundur dari pelayanan. Karena merasa Tuhan ini cuma nakut-nakutin saja, waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Kenapa dia belum datang-datang? Bos! Masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya pada otak lu. Jelas sampai di sini? Kita punya penafsiran, kita punya asumsi, kita punya kesimpulan, lalu kita paksakan pandangan orang harus seperti yang saya mau. Kalau Tuhan bilang waktunya sudah dekat, saya yang menilai, lalu saya kemudian mengambil kesimpulan Tuhan salah. Tuhan gak pernah salah. Yang perlu diperbaiki bukan firman Tuhan, otak kita. Nah, karena itu kalau saudara tanya sama saya, lo pendeta, kalau begitu apa maksud Tuhan dengan waktunya sudah dekat? Izinkan saya menjelaskan. Klik. Iman Kristen percaya ada pembagian 3 zaman. Saya percaya sebagian saudara udah ngerti, ada zaman Bapa, ada zaman Anak, dan ada zaman Roh Kudus. Klik, saya jelaskan. Apa itu zaman Bapa? Klik. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang namanya zaman Bapa itu dimulai dari penciptaan dunia hingga apa saudara? Kedatangan Kristus. Tepatnya mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Maleakhi pasal terakhir. Di mana janji Tuhan bilang, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Diakhiri dengan 400 silent years. 400 tahun silent.
400 tahun diam di mana Tuhan tidak berbicara lagi. Sampai kemudian ada suara Tuhan, malaikat Tuhan berbicara kepada seorang gadis yang bernama Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Itulah zaman Bapa. Dimulai dari penciptaan, Kejadian 1 ayat 1 hingga Kristus. Di zaman ini, di zaman Bapa, relasi antara manusia dengan Tuhan itu dikaitkan dengan hukum, peraturan, dan apa saudara? Perintah. Intinya, kalau kamu melakukan, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan dihukum. Konsepnya adalah, kalau kamu bermasalah, dosa apa ini? Tidak sedikit orang masih beranggapan seperti zaman Bapak. Pokoknya kalau saudara sakit, lu sakit tuh ada dosa, ada kutuk tuh. Lu pasti ada yang gak bener. Saudara ingat gak? Ada orang buta ditemukan oleh murid-murid Yesus. Pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus tentang orang buta itu apa? Guru, siapa yang salah? Diakah yang salah sehingga lahir buta atau orang tuanya yang salah? Mereka masih punya konsep apa saudara? Astaga darah Yesus. Saya pikir ngerti. Saya pikir saudara akan jawab zaman Bapa. Ngerti? Kenapa murid-murid bertanya, guru siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Mereka masih punya konsep apa saudara? Zaman Bapa. Karena relasi antara manusia dengan Tuhan, yang menghubungkannya adalah apa saudara? Hukum, peraturan, dan perintah. Adapun dasar penting kehidupan dengan Tuhan, yang disebut berkualitas adalah taat dan apa? Takut pada Tuhan. Makanya berkali-kali dibilang kamu harus takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati, kamu tidak akan turun. Ada ucapan-ucapan berkat. Tetapi kemudian ada ucapan-ucapan apa? Kutuk. Karena kualitasnya ditentukan dengan dua. Taat dan apa saudara? Takut akan Tuhan. Makanya kesimpulan saya, manusia dalam relasi dengan Tuhan adalah apa saudara? Hambanya Tuhan. Jelas ya? Itu konsep zaman Bapa. Yang kedua, ada lagi zaman anak. Klik. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara aku. Jelas ya? Itu dasar Alkitabnya. Jadi dari mana zaman anak itu? Yaitu dari berita malaikat di Nazaret tentang kelahiran Kristus kepada Maria bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan anak, ya kan? Hingga berita malaikat bahwa dia naik ke sorga di Bukit Zaitun. Itulah zaman anak. Dimulai dari kalimat malaikat Gabriel. Namanya Gabriel atau Jibril? Oh. Dulu Jibril, sekarang Gabriel. Oh, mereka bilang Jibril, kita bilang Gabriel. Mana-mana kau maulah ya kan. Pokoknya dimulai dari malaikat yang berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Diakhiri dengan peristiwa Yesus naik ke sorga. Lalu murid-muridnya memandang dia di Bukit Zaitun. Dan Yesus bilang, kenapa kau memandang ke langit? Dia yang berangkat naik ke sini akan datang dengan cara yang sama. Amin. Itulah zaman anak. Saya mau saudara ngerti dulu nih konsepnya. Supaya saudara ngerti bahwa apa sih, kenapa sih disebut waktunya sudah dekat gitu. Sehingga saudara itu nggak kecewa, nggak stres sendiri, nggak bingung sendiri. Karena saya mau saudara ngerti betul ya. Zaman ini
Relasi antara manusia dengan Tuhan dimulai dari inisiatif Tuhan. Turun ke dunia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia berkorban sampai mati. Karena zaman Bapa doesn't work. Zaman Bapa tidak dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Maka menuju kepada zaman Kristus, zaman anak. Nabi ditolak, hakim ditolak, raja-raja ditolak. Akhirnya menurut perumpamaan Yesus, anaknya sendiri yang datang. Jadi zaman anak dimulai dari apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, inisiatif Tuhan. Zaman anak dimulai dari apa saudara? Inisiatif Tuhan. God is serious. Tuhan tahu. Semua agama sama sampai di zaman Bapa. Pokoknya kalau berat perbuatan baik kamu akan masuk surga. Tapi kalau berat perbuatan jahat kamu akan masuk neraka. Semua agama intinya sama di zaman Bapa. Tetapi zaman anak ini breakthrough from God. Inisiatif Tuhan, Tuhan turun sendiri. Harusnya berita ini adalah berita sukacita. Tetapi karena iblis mau menghambat keselamatan, iblis mengacaukan pikiran banyak orang dan berkata nggak mungkin. Padahal kalau kita berpikir secara logika saja, yang pertama kita semua tahu bahwa God is love. Apa saudara? God is love. Jadi kalau Allah rela buat apa saja demi keselamatan manusia sangat masuk akal. My God is not a sombong God. My God is not a malas God. My God is not an egoist God. Kenapa saya bilang Allah saya bukan egois, Allah saya bukan sombong, Allah saya bukan malas. Kenapa saya bukan cuma diam-diam di sorga? Ya udah kalau dia datang sini syukur, kalau dia nggak masuk ini, ya udah biarin aja. Tapi Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Jelas nggak sampai di sini? Jadi karena itu, ketika every door is closed for man's salvation, waktu setiap pintu untuk keselamatan manusia tertutup, Tuhan mencari jalan lain. Ini yang saya sebut jalan paling nekat. Allah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan manusia. Makanya Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri kata tangan yang meriah buat Tuhan. Saya harap sudah jelas sampai di sini. Nah, sehingga dasar penting, jadi ingat ya, relasi di zaman ini dimulai dari inisiatif Tuhan. Jadi tugas kita, sama-sama bilang sama saya, tugas saya. Makanya saya sebut, dasar penting kehidupan dengan Tuhan. Kalau tadi apa, kalau zaman Bapak apa dasar pentingnya? Makanya kalau tidur jangan terlalu miring. Kadang kalau otak bisa goyang, saudara-saudara. Dasar pentingnya zaman Bapak apa? Taat dan takut akan Tuhan. Tetapi dasar penting pada zaman anak berubah. Bukan lagi taat dan takut akan Tuhan. Jangan salah mengerti saya. Oh, saya nggak perlu taat, saya nggak perlu takut akan Tuhan. No. Tapi itu bukan dasar penting. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang orang benar akan hidup oleh iman. Nah, makanya dasar penting kehidupan dengan Tuhan adalah apa? Beriman dan percaya lalu kemudian menerima. Sebab Alkitab berkata barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa. Jelas nggak sampai di sini? Jadi kalau satu tadi apa? Tuhan memberi hukum, memberi peraturan,
memberi perintah, sekarang Allah berinisiatif mengosongkan diri. Saudara bisa lihat perbedaannya enggak? Yang satu tekanannya adalah taat dan takut akan Tuhan. Yang satu lagi tekanannya beriman, percaya, lalu apa? Menerima. Karena Alkitab bilang barang siapa yang menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau tadi dalam zaman Bapa, relasi dengan Tuhan kita disebut apa? Hamba Tuhan. Tapi manusia dalam relasi dengan Tuhan di zaman anak adalah apa? Sahabat. Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ini saya mau ngomong takut ribut lagi nih. Tapi gak apa-apa lah, udah kebiasaan saya juga. Di zaman Bapa, manusia hanya bisa berjumpa dengan Tuhan di jam-jam tertentu. Ada doa pagi, ada doa siang, ada doa sore, ada doa malam. Ada doa subuh, ada doa pagi, ada doa siang, ada doa petang, dan ada doa malam. Hanya di jam-jam itu orang Yahudi akan sujud dan masuk ke tempat sembahyang mereka. Orang Yahudi jangan dihubungkan sama yang lain. Orang, jangan bikin gara-gara lah. Saya udah cukup lah. Iya kan? Mereka berdoa ada caranya. Ucapan doanya harus sama. Karena intinya taat dan takut akan Tuhan. Tetapi masuk pada perjanjian baru, kita bisa berdoa kapan saja. Dan waktu murid-muridnya bertanya, guru ajar kami berdoa. Karena orang Yahudi punya aturan doa yang tidak boleh berubah-ubah. Yesus bilang kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Kedekatan, sama-sama bilang sama saya kedekatan. Kita bukan lagi sekedar hamba, tapi kita diangkat anak. Kita bukan sekedar anak, kita diangkat sebagai sahabat. Maka Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Makanya suara firman berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut kepadamu. Dalam perjanjian lama, dalam zaman Bapa, kamu harus berdoa di jam-jam tertentu. Tetapi di zaman anak, kalau firman tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, minta apa saja, aku akan menyediakannya bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara bisa lihat perbedaannya? Nah, kemudian klik. Iman Kristen percaya ada pembagian 3 zaman. Zaman ketiga yaitu zaman Roh Kudus. Apa itu zaman Roh Kudus? Klik. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Sama-sama bilang sama saya, zaman Roh Kudus adalah zaman kita dipersiapkan. Untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Jadi zaman Bapa, manusia diberi kesempatan. Tetapi zaman Kristus, zaman anak, manusia diberikan kepastian jalan. Zaman Roh Kudus, manusia diberikan jaminan. Saya harap sudah jelas sampai di sini. Karena ini dari serial-serial khotbah yang ada, serial Kitab Wahyu ini, salah satu serial yang kalau saudara dengar bukan cuma haleluya, perlu mikir saudara-saudara, ya kan? Nah, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, pertanyaan saya, mulai kapan zaman anak itu? Kalau udah ngerti zaman Bapak? Kalau ngerti bilang, kek apa kek? Ini gak gampang buat saya nih, ngejelasinnya. Saudara mungkin menatap saya,
Saya juga nggak gampang ngertinya di panitia, tapi doang. Saudara ngerti zaman Bapak? Kira-kira ngerti ya? Zaman anak sudah ngerti? Mulainya kapan, akhirnya kapan ngerti? Relasi dengan Tuhan hal pentingnya ngerti? Nah sekarang zaman Roh Kudus. Zaman Roh dimulai dari doa 10 hari. Yaitu ketika setelah Yesus naik ke sorga. Yesus bilang kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Makanya buat gereja kita dari 18 tahun ini. Doa 10 hari adalah doa yang penting. Kita ada doa puasa. Sebagian bilang aduh ini gereja-gereja zaman sekarang ini goblok banget gitu. Kenapa masih doa menantikan Roh Kudus. Saudaraku kita gak menantikan Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Tetapi kita menghargai pencurahan Roh Kudus sehingga kita selalu merayakannya dengan iman. Jelas sampai di sini? Karena ini mulainya zaman baru, zaman akhir, yaitu zaman dari doa 10 hari murid-murid di loteng atas hingga kedatangan Yesus. When it is? Kapan itu akan terjadi? Alkitab berkata tidak ada seorang yang tahu. Anak tidak tahu. Orang banyak tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Menurut kuasanya, amin. Kita lihat selanjutnya. Zaman ini, relasi menjadi begitu akrab. Karena dia bukan hanya turun dan mengosongkan diri, tapi dia mengutusnya rohnya di dalam kita. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang roh Allah di dalam kita. Ingat, zaman Bapa manusia diberi kebebasan. Zaman anak manusia diberi kepastian jalan. Zaman Roh Kudus manusia diberi apa saudara? Jaminan. Sama-sama bilang saya punya jaminan. Apa jaminannya Roh Kudus di dalam kita? Sebagai apa? Saya jelaskan di sini. Sebagai pengingat yang akan mengingatkan kita. Jadi kalau ada Roh Kudus bukan berarti kita nggak bisa jatuh. Tapi kita ingat astaga. Nggak boleh saya buat ini. Saya harus bertobat. Nah. Tapi bukan hanya pengingat, dia juga apa? Penolong. Dia tolong kita supaya jangan jatuh lagi. Dia juga sebagai guru yang mengajarkan kita. Makanya waktu Yesus bilang, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Waktu Yesus bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sebagian kita bilang, aduh hidup Kristen kok susah banget. Enggak. Kalau kita mau hidup dalam daging memang susah. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menolong kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Roh Kudus yang menolong saya. Sama-sama bilang Roh Kudus yang mengajar saya. Roh Kudus yang mengingatkan saya. Amin. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu berzina. Tapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Memandang seseorang dan mengingininya saja kamu sudah berzina. Kok hidup Kristen jadi berat begitu? Karena Roh Kudus karena iman Kristen punya jaminan. Dia ingatkan kita. Kenapa dia perlu ingatkan kita? Karena salah satu masalah manusia yang paling utama adalah lupa. Banyak bapak-bapak dia lupa dia udah menikah. Banyak ibu-ibu dia lupa itu lakinya bukan anaknya. Diomelin. Bu, suamimu itu imam bu. Suamimu itu bukan hambamu yang kau bisa marah-marah maki-maki. Perasaan saya lagi gak enak pendeta. Kalau perasaan saudara lagi gak enak, marahin guling di tempat tidur saudara. Banyak orang masalahnya lupa. Anak-anak muda aja lupa. Dia udah nikah atau belum? Main sambaran-sambaran aja check-in di hotel. Bunting baru bingung. Astaga. Belum nikah kita. Banyak orang lupa. Ini anak saya atau bukan? Makanya ada istilah tes DNA. Banyak pejabat lupa. Mana duit dia, mana duit rakyat. Hajar aja saudara-saudara. Nanti dipanggil KPK baru lupa.
Iya kan? Banyak orang Kristen dia lupa dia anak Tuhan. Main bohong, main maki orang, main menghina orang, main merendahkan orang, main memojokkan orang. Yang penting memuaskan kebencian dalam hatinya. Makanya Roh Kudus mengingatkan, kamu anak raja. Kamu anak Tuhan, kamu warga sorga, hidupmu harus benar. Amin saudara. Tapi dia bukan cuma ingatkan. Dia apa saudara? Tolong. Bukan cuma tolong, tapi dia apa? Latih kita. Dia ngajar kita. Dan bukan hanya sampai di situ. Saya juga catat di sini. Zaman roh ini, ya kan? Dia ingatkan kita, dia tolong, dia jadi guru, dia ajar kita. Dan dia memberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan mendapatkan kuasa. Artinya hal-hal di mana saya nggak bisa. Aduh saya nggak bisa ngampunin pendeta. Aduh saya nggak bisa gitu melupakan yang begitu menyakitkan. Roh Kudus memberi kuasa. Kalau kita tetap ngotot, oh saya nggak bisa, memang saya orangnya begini. Lu masih hidup di zaman Bapa lu. Kita sudah hidup di zaman Roh Kudus. Dia yang ingatkan kita, dia yang tolong kita, dia yang ajar kita, dia yang beri kuasa. Haleluya. Nah, jadi zaman ini, zaman Roh Kudus. Kenapa Tuhan harus beri kuasa? Karena di zaman ini juga Allah iblis mengadakan peperangan besar-besaran. The devil know his time is up. Setan tahu bahwa waktunya sudah habis. Udah habis. This is the last chapter of this world. Sekarang sudah ngerti nggak? Sudah nanggep nggak? Kenapa Yesus bilang waktunya sudah dekat? Karena this is the last chapter. Zaman Bapa sudah berlalu, zaman anak sudah berlalu. Sekarang tinggal zaman Roh Kudus, gak ada zaman malaikat. Ini udah last chapter. Karena itu hari-hari ini kalau kita ngintip neraka kosong. Semua lagi turun. Makanya saya nggak percaya ada setan di pohon-pohon beringin, nggak ada. Setan lebih banyak di mall daripada pohon beringin. Ngapain dia di pohon beringin? Nggak ada yang dia ganggu. Oh setan banyak di kuburan, saya nggak percaya. Setan lebih banyak di perumahan-perumahan. Makanya ada pemerkosaan, ada perselingkuhan. Karena kalau setan di kuburan ngapain? Nggak ada yang dia ganggu. Kalaupun ada yang lewat dia ganggu. Yang ini ngelihat sesama setan gak usah saling menyerang katanya. Ngerti gak sampai di sini? Makanya ini saya bilang, Alkitab bilang zaman ini zaman yang sukar. Kalau saudara lihat dalam 2 Timotius dikatakan manusia akan menjadi hamba uang. Manusia tidak tahu berterima kasih, manusia garang. Semuanya itu ciri bahwa setan sedang habis-habisan. Orang Manado bilang setan lagi ente-entean. Kok mirip bahasa saya? Kadang-kadang gitu. Zaman di mana iblis mengadakan peperangan besar-besaran. Karena tujuannya ingin memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Sehingga dasar penting kehidupan dengan Tuhan adalah hidup dalam roh serta berjalan dalam karunia roh. Jadi beda. Kalau yang pertama tadi apa? Taat dan takut Tuhan. 2 apa saudara? Beriman dan menerima. Tetapi zaman roh ini Paulus ingatkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita dipimpin oleh karunia-karunia Roh Kudus. Untuk kita makin hari, makin hidup memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, manusia dalam relasi dengan Tuhan. Kalau pertama tadi disebut apa saudara? Kenapa? Saudara masih sedih karena Pope meninggal ya? Kelihatan wajah saudara kayak sedih. Saya nggak bisa larang sih, mungkin ya saudara punya relasi. Tapi ya namanya ikut kebaktian, semangat dikit dong saudara ya. Haleluya. Karena kita kadang-kadang udah mulai emosi nih pendetanya ini kan. Tapi kan nggak boleh pendeta emosi. Nanti kalau emosi saya viral lagi. Gilbert lagi khotbah emosi. Jadi dalam zaman Bapa relasi dengan manusia. Tuhan dan manusia siapa saudara? Sama-sama bilang hambanya Tuhan.
Dalam zaman anak, relasi dengan manusia, manusia adalah siapa? Sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dalam zaman anak, relasi dengan Tuhan, manusia adalah apa? Mempelai Kristus. Karena apa? Kita sedang mempersiapkan Yesus yang datang kembali. Kita nggak percaya Yesus datang sebagai pencuri. Karena Yesus datang ada dua. Sebagai pencuri atau sebagai mempelai Kristus. Orang yang nggak mengerti Alkitab bilang, Alkitab bertentangan. Ini maunya apa sih? Yesus datang sebagai apa? Loh, Yesusnya jelas, tergantung kitanya. Kita yang tidak percaya Yesus, kita yang tidak menerima Kristus akan kaget Yesus datang sebagai pencuri. Setuju? Karena kita pikirkan Yesus cuma manusia. Kita pikirkan Yesus cuma nabi. Kita pikirkan Yesus cuma utusan. Tapi tiba-tiba dia datang dalam kemuliaannya. Kita kaget, astaga. Kalau gua tahu dia yang datang. Waktu itu gua gak pindah. Nah, ya kan? Kalau gua tahu dia yang datang. Waduh, saya gak menghujat. Kalau saya tahu ternyata dia yang datang. Aduh, waktu pendeta khotbah. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang sebagai pencuri. Artinya apa? Mengagetkan. Apa saudara? Mengagetkan. Tetapi buat kita yang udah bertobat, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Karena kita memang sudah menantikan. Kita memang mencintai dia. Dan kita akan bersama-sama dia dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas sampai di sini? Jadi saya harap sudah ngerti relasinya, zamannya, hubungannya, bahkan keberadaan kita. Jelas ya? Klik. Aha. Nah, mengapa dari zaman Alkitab sudah dinyatakan waktunya sudah dekat? Dalam bahasa Yunani dibilang ho kairos ger exus estin. Nah, klik. Dalam bahasa Yunani ada dua istilah tentang waktu. Ada kairos, ada kronos. Nah, saya mau sudah ngerti ini dulu. Klik. Kronos merujuk pada waktu dalam arti kata kuantitatif. Kalau Yesus pakai kronos, kita boleh berhitung. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Karena kronos. Ya, sama seperti orang udah lulus SD, orang udah lulus SMP, orang lulus SMA, orang sudah sarjana, lalu kemudian sudah kerja. Semua orang bilang apa? Sama orang tuanya, wah bentar lagi mantu nih. Wah bentar lagi gendong cucu. Nah pertanyaan saya, setelah orang bekerja, berapa lama kemudian menikah? Hah? Gak bisa dihitung secara kronos. Dihitung secara kairos sudah semakin dekat. Ada gak orang yang setelah bekerja 20 tahun lagi baru menikah? Yang sampai sekarang belum menikah-nikah juga ada. Yang akhirnya jadi perawan tua juga ada. Tapi yang saya mau bilang, percakapannya adalah sebentar lagi mantu. Sebentar lagi punya cucu. Jelas nggak sampai di sini? Ya. Tapi kalau kita udah tunangan, kronosnya sudah dekat. Karena udah ada penetapannya. 2 bulan lagi dia akan nikah. 3 bulan lagi akan nikah. 5 bulan lagi akan nikah. Ngerti nggak bedanya kronos sama kairos? Jelas ya? Oke. Jadi kronos di sini merujuk pada arti kuantitatif seperti jumlah waktu atau durasi. Klik. Kairos lebih berfokus pada kualitas waktu. Yaitu waktu yang tepat atau kesempatan yang baik. Saya harap sudah ngerti ya. Sengaja saya bikin sangat detail begini. Karena bicara tentang waktunya sudah dekat. Saya ngerti setiap saudara udah pernah dengar. Tapi mungkin ada banyak penafsiran. Saya mau saudara betul-betul jelas supaya saudara ngerti. Yang kita pikirkan bukan when. Yang kita pikirkan our readiness. Sama-sama bilang bukan soal kapannya. Tapi soal kesiapannya. Amin? Jelas, klik. Wahyu 1 ayat 3.
Saya ulangi sekali lagi, berbagilah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kata yang dipakai tetap kairos. Klik. Aha. Wahyu 22 ayat 10. Kembali kata kairos. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Sebab apa? Waktunya sudah dekat. Saya simpulkan. Klik. Aha. Konsep dekat bagi Allah berbeda dengan manusia. Tadi saya bilang, kita seringkali menghakimi, kita seringkali menyerang, karena kita belum tahu dari sumbernya, kita sudah hajar dulu saudara-saudara. Sehingga kita coba memikirkan berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan memikirkan pemikiran dia. Dalam rumah tangga bermasalah, dalam gereja, dalam hubungan dengan sesama, kita belajar memahami, baru kita memberi pandangan. Ya jelas ya. Nah. Kenapa konsep dekat bagi Allah berbeda dengan manusia? Coba lihat 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalau Tuhan bilang dekat, besok 1000 tahun. Mudah-mudahan jangan sampai saudara bilang, Tuhan berikan aku pasangan teman hidup, besok aku berikan. 1000 tahun itu saudara-saudara. Ya. No, I'm just kidding. Tapi maksud saya, konsep dekat Allah, dekat manusia itu berbeda. Jelas nggak sampai di sini? Jadi Tuhan bilang dekat. Tapi mungkin buat kita masih terlalu jauh. Tetapi yang berfirman adalah Tuhan. Klik. Yang kedua. Lukas 12 ayat 40 juga. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu. Intinya bukan soal when. Tapi soal readiness, kesiapan. Nah, konsep dekat di sini. Karena sudah merupakan kesempatan terakhir. Dia hanya tunggu kita. God is ready to coming soon. Tuhan gak tahan untuk siap menjemput kita. Bahasa saya begitu. Kenapa Tuhan bilang dekat? Tuhan gak tahan. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan kapan Tuhan mau datang? Tuhan bilang sesegera mungkin. Tetapi kalau aku datang sekarang, you are not ready yet. Buat Tuhan bukan sekadar bagaimana menyelesaikan agendanya. Tapi yang paling penting, bagaimana menyelamatkan kita. Jelas nggak sampai di sini? Dari pihak Tuhan sudah selesai. Sudah zaman anak, sudah zaman bapak, sudah zaman anak. Sekarang tinggal tunggu kesiapan kita. Jadi yang pertama, karena konsep dekat, konsep Allah dengan konsep manusia beda. Yang kedua, karena dari pihak Tuhan, Tuhan sudah selesai. Dia sekarang tinggal nunggu kesiapan kita. Jelas nggak? Makanya ayat ini kan jelas tuh. Ya, Lukas 12 ayat 40 saya bacakan sekali lagi ya. Hendaklah kamu juga siap sedia. Tuhannya sudah siap. Tuhan udah pengen datang segera. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. When you are ready, Tuhan pasti datang. Amin. Lanjut. Selanjutnya. Yeskiel 33 ayat 11. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobat dari hidupmu yang jahat. Itu mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel. Tuhan bukan main datang supaya biarin. Saudara pernah begitu enggak? Kalau saudara lihat, kayaknya karyawan saya enggak jujur nih. Saya mau datang tiba-tiba, supaya saya bisa ketahuan kesalahannya. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan gak mau datang tiba-tiba hanya to throw you to hell. Tuhan gak mau datang tiba-tiba untuk membuang kau ke neraka. Dia persiapkan semuanya dengan sabar dia nantikan. Karena kerinduannya supaya kita diselamatkan. Jelas? Lanjut. Yang ketiga, karena konsep dekat di sini, karena tinggal dijalani dengan anugerah kesabaran Tuhan. Artinya gini,
Ini udah zaman terakhir, udah gak ada zaman lain lagi. Makanya dia bilang waktunya udah dekat. Sekarang tinggal anugerah Tuhan. Kesabaran Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang hanya menantikan saya. Coba lihat 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. God knows that he has to coming back. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Orang itu siapa? Kita itu. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Tuhan sabar terhadap saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya ada konsep dalam kekristenan yaitu api penyucian. Jadi maksudnya gini. Semua orang ujung-ujungnya pasti ke sorga. Tetapi kalau ada dosa, dia akan dibuang ke api penyucian dulu. Lalu dia dibersihkan di situ. Lalu setelah selesai hukumannya, jadi kayak lapas gitu. Lapas kan gitu, dihukum, dikembalikan kepada masyarakat. Saya mau beritahu, kalau konsep itu betul, Yesus gak usah tunda kedatangannya. Tapi hari-hari ini kenapa juga disebut zaman anugerah? Karena dia harusnya datang. Tetapi karena menanti pertobatan kita, dia berikan Roh Kudusnya, dia berikan anugerahnya, dia berikan urapan buat para hamba-hamba Tuhan untuk berkhotbah. Makanya saya bilang, di akhir zaman ini, setiap kita harus memberitakan Injil. Sama-sama bilang setiap saya harus memberitakan Injil. Karena Tuhan bukan hanya pakai para pendeta saja. Tuhan pakai semua orang yang percaya. Membawa terang, membawa keselamatan buat banyak orang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya harap sudah jelas, klik. Lanjut. Nah, bagaimana kunci menghadapi akhir zaman? Klik. Hanya satu kata. Tuhan tidak suruh kita untuk menghitung kapan dia datang. Karena persoalan akhir zaman is not about when. It's about readiness. Sama-sama bilang siap sedia. Sama-sama bilang siap sedia. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita memuji, menyembah Tuhan? Kenapa kita tinggalkan dosa? Karena kita mau hidup siap sedia buat Tuhan. Amin. Suami jadi kepala keluarga yang baik. Istri jadi penolong yang luar biasa. Bangun suasana damai dalam keluarga. Jangan di keluarga ribut, lalu ngomongin orang. Makanya kan saya tulis buku, judulnya Ceritakan Kemuliaan dan Perbuatan yang Ajaib. Saya mau jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center go to the next level. Dimanapun kita ada, kita ngomongin kebaikan Tuhan. Kita tinggikan kasih Kristus. Supaya apa? Kita siap sedia. Kalau dia datang, kita dijumpai layak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Saya simpulkan akhirnya. Matius 25 ayat 10 akan tetapi. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Sama-sama bilang sama saya yang siap sedia. Alkitab tidak bilang yang pengetahuan Alkitabnya hebat. Alkitab tidak bilang yang hafal ayatnya banyak. Alkitab tidak bilang yang suaranya bagus, yang karunianya banyak. Alkitab tidak bilang mereka yang kenal pendeta-pendeta. Tapi ayat Alkitab bilang mereka yang telah apa? Siap sedia. Siapa yang siap sedia? Yang on fire for God. Siapa yang siap sedia? Yang selalu hidup suci, yang selalu hidup benar, yang selalu mau jadi berkat. Amin. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sebagai gembala doa saya, setiap sudah siap sedia. Setan akan kirim pemfitnah. Setan akan kirim orang-orang yang buat saudara luka hati. Setan akan kirim orang-orang yang membuat saudara mau mundur dari pelayanan. Setan akan buat saudara mau cerai. Setan mau buat saudara tawar hati. Setan mau buat saudara ngomongin orang. Setan mau buat saudara mojokin orang, menghina orang. Tapi hari ini saya mau bilang, kita siap sedia. Apa artinya kita puas? Suami saya selingkuh, saya ceraiin dia. Istri saya nyakitin saya ceraiin dia. Tapi ujung-ujungnya kita dijumpai kepahitan. Tuhan mau kita siap sedia. Ini aku Tuhan. Trompet Allah berbunyi. Aku bersama Kristus dalam kemuliaan. Katakan amin. Klik.
Selanjutnya, kunci menghadapi akhir zaman, siap sedia. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ada 4 hal yang harus kita siap sedia. Yang pertama, kita harus siap sedia berbeda. Sama-sama bilang, saya harus siap sedia berbeda. Alkitab bilang kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu adalah terang dunia. Kita berbeda dengan dunia. Orang dunia kalau orang baik sama saya akan baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, dia belum kenal siapa saya. Tetapi anak Tuhan, mau apapun yang terjadi, kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Yang kedua, siap sedia apa? Klik. Siap sedia menguasai diri. Alkitab bilang jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya di akhir zaman banyak yang buat emosi. Banyak yang buat sakit hati. Banyak yang buat kepahitan. Banyak yang luka hati. Anak Tuhan menguasai diri. Kenapa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Yang ketiga. Kunci menghadapi akhir zaman. Siap sedia membawa damai. Karena dunia ini terlalu banyak provokator. Dunia ini terlalu banyak apa saudara? Provokator. Alkitab bilang berbahagialah orang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang keempat, yang terakhir. Kunci menghadapi akhir zaman. Siap sedia hidup dalam kasih dan pengampunan. Kenapa kita hidup dalam kasih dan pengampunan? Karena kita diampuni. Dan kita dikasih oleh Yesus. Saudaraku, Yesus pasti datang kembali. Saya khawatir dengan ajaran-ajaran seperti progresif. Saya khawatir dengan ajaran-ajaran yang bilang, wah akhir zaman itu tidak ada. Oh Yesus datang kembali. Itu hanya mimpi orang-orang tertentu. Oh itu cuma bahasa-bahasa tertentu untuk memberitahu bahwa hidup harus baik. Tapi lepas dari apapun. Kalimat saya sederhana. Dunia ini pasti akan berakhir. Yesus akan datang kembali. Gak usah tanya sama saya, when it is? When is it? Kapan itu? Pertanyaan saya, are you ready? Yang pasti waktunya sudah dekat. Karena ini udah zaman terakhir. Bukan bicara tentang kronos. Tapi ini bicara tentang kairos. Kualitas waktunya. Bahwa dia sudah mempersiapkan. Waktu Tuhan jumpai kita siap. Tuhan jumpai. Ini waktunya gereja Tuhan dikuduskan, disucikan. Mari kita bersama dia dalam kemuliaan. Yang setuju sama saya bilang saya siap. Hidup ini tambah keras. Tapi selama kita berjalan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan atas kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.